Mengetahui kapan Yesus datang sebenarnya tidak sepenting dengan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Sehingga ketika dia datang, kita didapati siap dan hari kedatangannya bukan menjadi hari yang menakutkan, tapi justru menjadi hari yang mendatangkan kebahagiaan. Bagaimana hal ini bisa kita lakukan? Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri? Ada nasihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8 sampai dengan 10 yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dikatakan demikian, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ada 3 ciri orang siang. Yang pertama, dia sadar. Artinya apa? Dia tidak tertidur secara rohani. Orang bisa tertidur secara rohani karena kelelahan dalam pergumulan hidup, karena berbagai macam permasalahan yang dihadapi, karena dia berusaha menanggulangi berbagai kesukaran dalam hidupnya dengan kekuatannya sendiri, sehingga dia mengalami kelelahan dan bisa tertidur secara rohani. Tapi orang yang tidak sadar juga bisa karena kemabukan, karena dikuasai oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, sehingga keduniawian menguasai kehidupannya. Kiranya kita tetap sadar, artinya memiliki kehidupan rohani yang tetap segar dan tidak dikuasai oleh keduniawian. Yang kedua adalah kenakan iman dan kasih. Iman merupakan penghubung antara kita dengan Tuhan. Iman membuat kita percaya bahwa Tuhan ada menyertai kita. Tetapi kasih itu mengikat kita satu dengan yang lain. Kenakan iman dan kasih artinya apa? Terhubunglah dengan Tuhan karena kita percaya Dia ada, dan terhubunglah dengan sesama karena kita diikat di dalam kasih Kristus yang semakin lama semakin harmonis dan saling menguatkan. Dan yang ketiga adalah perkuat pengharapan. Pengharapan akan keselamatan yang sempurna di dalam Kristus harus selalu ada dalam kehidupan kita, karena iblis selalu melontarkan panah api si jahat untuk menggoyahkan iman kita, sehingga kita kehilangan pegangan, sehingga kita tidak lagi berharap kepada Kristus, sehingga kita mulai goyah dan kita gampang dijatuhkan. Mari perkuat pengharapan di dalam Kristus, karena pengharapan di dalam Kristus merupakan atau bagaikan sauh yang kuat yang membuat kita tidak bergeming dari rancangan keselamatan yang Kristus telah kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.